kita doa yuk. Yuk pintar, tangannya dilipat. Tangannya dilipat ya. Tuhan Yesus, kita semuanya mau go eksis. Tuhan pimpin dan berkati kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah, dadah. Dadah semua, selamat melayani, selamat go eksis. Yeay. Amin. Halo teman-teman GoEksis, Shalom. Selamat datang di ibadah online GoEksis. Teman-teman apa kabar ini? Pastinya bersuka cita ya. Nah sekarang kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini dengan sukacita ya. Karena ada sukacita surga untuk kita semua, amin. Kita nyanyiin lagu ini dengan semangat ya. Kita tepuk tangan yuk. Siapa yang mau terima sukacita surga? Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin teman-teman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keren banget ya, udah kasih kita semua sukacita. Nah sekarang kita mau kembali duduk nih. Kita mau siapin hati kita buat menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama terima kasih sama Tuhan Yesus karena Dia udah baik banget buat kita semua. Yuk kita lipat tangannya. Kita mau siapkan hati kita. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini ku datang dengan kekuatanku. Ku dapat jalani
ini lagi yuk teman-teman. Katakan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Engkaulah kekuatan dalam hidupku. Ku menyembah-Mu. Ada kekuatan baru Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita Tuhan yang Kau sediakan Tuhan untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk harapan Tuhan yang Kau sediakan Tuhan untuk kami setiap harinya Bapa. Engkau selalu ada Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh Tuhan menyembah Tuhan, memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Teman-teman yang sudah memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman, sudah luar biasa memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman udah siap belum buat activity? Sebelum itu, kakak mau ngajak teman-teman ya buat persembahan. Bisa minta tolong mama papanya nih scan QR di barcode yang ini atau transfer ke rekening yang ini. Sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami masih boleh Tuhan memberi Tuhan di ladang-Mu Bapa. Kami mau memberi Bapa, biar ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kita mau activity time. Kita panggilin kakak kita. Sama-sama dengan semangat Kastisa. Shalom adik-adik Goeksis yang disayang sama Tuhan Yesus. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Semuanya sehat kan? Semuanya baik-baik ya? Semuanya semangat buat dengerin firman Tuhan hari ini. Oke deh, langsung aja kita mulai ya. Kakak hari ini mau banyak nyamuk ya adik-adik ya. Gak enak banget ya kalau misalnya banyak nyamuk. Itu rasanya gimana? Bentol-bentol, gatel. Adik-adik pernah gak digigit nyamuk terus rasanya gatel-gatel? Enak gak adik-adik? Gak enak ya? Rasanya pengen garuk. Aduh, tapi kalau digaruk nanti jadi luka. Jadinya gak enak banget ya nahan gatel tuh. Nah, adik-adik tahu nggak?
di Alkitab ada seorang bapak namanya Bapak Naaman. Dia itu juga gatel-gatel setiap hari. Wah, bayangin, gatel cuma satu bentol aja nggak enak banget ya. Apalagi kalau gatel-gatelnya sebadan. Jadi mukanya, tangannya, badannya, kakinya itu semua gatel setiap hari. Tahu nggak kenapa? Karena Bapak Naaman ini kena sakit kusta. Apa itu sakit kusta ya? Jadi seperti ini ya kira-kira ya. Kakak contohin ya, tapi ini pura-puranya aja ya, bukan beneran. Contohnya kakak mau pakai bedak nih. Ya, kakak mau pakai bedak. Sakit kusta itu warnanya totol putih-putih. Jadi seperti kalau kita taruh bedak di tangan. Tuh. Bentol-bentol putih-putih ya. Ini cuma contohnya aja ya, pura-puranya ya. Jadi sakit kusta itu semuanya di kulitnya ada bercak-bercak putih-putih seperti ini nih. Nih. Ya. Tapi ini kan cuma pura-pura. Nah, yang kakak ini cuma pura-pura ya, cuma bedak. Jadi dihapus, hilang deh. Nah, tapi si Bapak Naaman ini dia beneran sakit kusta. Semua badannya ada bintik-bintik putih-putih totol. Nggak cuma tangannya tapi semua mukanya. Sampai ke badannya, ke kakinya, semuanya deh pokoknya. Jadi setiap hari si Bapak Naaman ini gatel-gatel, nggak nyaman, perih, luka. Ya, kasihan banget ya. Apalagi si Bapak Naaman ini dia adalah seorang panglima pasukan. Ya, biasanya dia mimpin perang melawan musuh. Coba bayangin, suatu hari kalau misalnya Bapak Naaman ini mau ngelawan musuh ya, dia bilang ke tentara-tentaranya, ayo siap-siap, kita mau serang musuh. 1, 2, 3, serang, maju. Aduh, tunggu, gatel. Aduh, tunggu bentar. Aduh, gatel. Wah, kira-kira enak banget gak kayak gitu? Gak enak ya, kasihan ya, masa mau perang gatel-gatel semuanya. Padahal di zaman itu penyakit kusta itu belum ada obatnya. Nah, terus gimana dong si Bapak Naaman? Yuk kita dengerin ya kisahnya. Ini dia. Ini dia si Bapak Naaman. Bapak Naaman ini belum mengenal Tuhan. Dia datang dari negeri yang lain yaitu negeri Aram. Si Bapak Naaman ini dikagumin sama banyak tentara karena dia hebat. Kenapa hebatnya? Si Bapak Naaman ini adalah panglima pasukan yang banyak banget. Dia bisa mimpin pasukan yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Dan dia selalu menang melawan musuh. Semua orang kagum sama dia karena dia keren banget. Tapi si Bapak Naaman ini kena sakit apa adik-adik? Kena sakit kusta. Tuh yang putih-putih ya. Di mukanya, di tangannya, semuanya kena putih-putih kusta. Kasian ya, karena dia selalu gatel-gatel, kesakitan, perih, gak enak banget rasanya. Nah, si Bapak Naaman ini punya seorang pelayan kecil. Jadi anak perempuan ini kerja jadi pelayan di rumahnya Bapak Naaman. Anak perempuan ini asalnya dari bangsa Israel. Anak perempuan ini lihat, Bapak Naaman kasihan ya, karena dia nggak sembuh-sembuh juga. Dia sakit terus. Akhirnya suatu hari, anak perempuan ini bilang sama istrinya Bapak Naaman, Bu, tahu nggak? Di negara asalku, di Israel, ada seorang nabi Tuhan. Namanya Nabi Elisa. Lebih baik Bapak Naaman pergi ketemu sama Nabi Elisa. Siapa tahu Bapak Naaman bisa sembuh. Istrinya Bapak Naaman tanya, siapa itu Nabi Elisa? Nabi Elisa adalah Nabi Tuhan. Dan dia
sering banget melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi, lewat Nabi Elisa, Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizat yang ajaib di Israel. Akhirnya, istrinya Bapak Naaman panggil seorang pelayan. Dia suruh pelayan ini buat minta izin ke Raja Aram, supaya Raja Aram izinin Bapak Naaman pergi ke Israel. Si pelayan akhirnya menemui si Raja Aram. Tuanku Raja, tolong dong kasih izin sama Bapak Naaman supaya Bapak Naaman boleh pergi ke Israel. Di Israel katanya ada nabi Tuhan yang sering melakukan mujizat. Siapa tahu Bapak Naaman bisa sembuh. Katanya Raja Aram, boleh. Aku izinin si Bapak Naaman pergi ke Israel. Nah, kabar itu kedengaran sampai ke Nabi Elisa. Jadi, ini Nabi Elisa sama Gehazi. Gehazi ini adalah pelayannya Nabi Elisa. Gehazi bilang sama Nabi Elisa, Nabi Elisa, katanya mau ada panglima tentara dari Aram, namanya Bapak Naaman. Dia mau datang untuk ketemu sama Nabi Elisa. Kata Nabi Elisa, oh iya, Tuhan sudah bilang sama aku. Tuhan mau menyembuhkan Bapak Naaman. Ayo, kamu bilangin ya, supaya Bapak Naaman datang ke rumahku. Akhirnya, Bapak Naaman berangkat. Dia bawa semua kereta kudanya yang bagus-bagus. Dia bawa juga tentara-tentaranya buat temenin dia ke Israel. Dia berangkat sampai ke rumahnya Nabi Elisa. Bapak Naaman ini, dia kan panglima pasukan yang hebat. Jadi dia agak sombong. Waktu dia sampai di rumahnya Nabi Elisa, dia pikir Nabi Elisa bakal sambut dia. Ternyata dia tunggu-tunggu. Wah, mana nih Nabi Elisa? Kok gak keluar-keluar? Harusnya dia sambut aku dong. Aku kan panglima hebat aku. Tapi Nabi Elisa gak keluar-keluar juga dari rumahnya. Wah, Bapak Naaman udah gak sabaran. Mana nih Nabi Elisa? Cepetan dong, masa aku disuruh tunggu nih di depan pintu nih? Mana nih? Akhirnya pintu dibuka, tapi yang keluar bukan Nabi Elisa. Yang keluar justru pelayannya yang namanya Gehazi. Gehazi bilang sama Bapak Naaman, Bapak Naaman, tadi katanya Nabi Elisa ada pesan dari Tuhan. Tuhan berpesan, Bapak Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali supaya Bapak Naaman bisa sembuh. Ayo, Bapak Naaman mandi ya di sungai Yordan 7 kali mandinya. Bapak Naaman marah dengernya. Dia kesel. Gimana sih? Harusnya Nabi Elisa itu keluar rumah, terus sambut aku, terus dia tumpang tangan sama badanku, terus dia doain aku supaya aku sembuh. Bukannya aku disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa-apaan ini? Bapak Naaman marah-marah, dia kesel. Aku gak mau disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Memangnya gak ada sungai lain yang lebih bersih? Sungai-sungai di negaraku lebih bersih dari sungai Yordan. Pokoknya Bapak Naaman kesel banget. Wah, bukannya Nabi Elisa bukannya doain aku, malah suruh aku mandi 7 kali. Aku gak mau ikutin, aku gak mau taat. Biarin aja, pokoknya aku pulang aja ke negaraku. Akhirnya Bapak Naaman, dia pulang ke negaranya. Dia mau pulang ke Aram. Padahal dia belum sembuh ya. Kenapa dia mau pulang? Karena dia kira Nabi Elisa ini bercanda. Dia kira Nabi Elisa bohong dan bercandain dia. Padahal Nabi Elisa ini nggak bercanda ya dan nggak bohong juga. Nabi Elisa menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Bapak Naaman malah kesel. Untungnya ada seorang tentara bilang sama Bapak Naaman, Bapak Naaman,
Bapak kan mau sembuh. Bapak taat aja sama apa perintah Tuhan. Tuhan kan perintahin Bapak Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Bapak Naaman ikutin aja ya. Taat aja. Kan itu kata Tuhan. Akhirnya, Bapak Naaman gak jadi pulang. Dia pergi ke Sungai Yordan. Bapak Naaman mandi 1 kali di Sungai Yordan. Masih ada kustanya. Dia mandi lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Begitu dia selesai mandi sampai 5 kali, masih ada kustanya. Bapak Naaman mandi lagi buat yang ke-6 kali. Aduh, masih ada kustanya. Bapak Naaman kesel banget, dia udah mulai gak sabaran. Aduh, lama banget. Tapi tentara-tentaranya ingetin Bapak Naaman. Bapak Naaman, kan kata Tuhan 7 kali. Sekali lagi ya, ayo sekali lagi. Akhirnya Bapak Naaman mandi sekali lagi untuk ke-7 kalinya. Dan dia sembuh. Semua kusta-kustanya hilang. Dia sembuh, badannya kulitnya jadi halus, jadi sembuh, gak ada luka lagi, gak ada kusta lagi. Ya, jadi sehat sekarang. Wah, Bapak Naaman seneng banget. Dia panggil semua tentaranya. Ayo lihat nih kulitku udah bersih. Aku sudah sembuh. Wah, puji Tuhan. Bapak Naaman pergi lagi ke rumah Nabi Elisa. Kali ini dia ketemu sama Nabi Elisa. Dan Bapak Naaman bilang, Nabi Elisa, terima kasih ya. Nabi Elisa sudah menyembuhkan aku. Tapi, kata Nabi Elisa, bukan aku yang menyembuhkan kamu, tetapi Tuhan. Tuhan yang sudah menyembuhkan kamu. Terus, Bapak Naaman mendirikan mezbah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku ya. Tadi aku sempat kesel. Aku sempat gak percaya sama perintahmu. Tetapi ternyata waktu aku taat, ternyata Tuhan sungguh-sungguh menyembuhkan aku. Terima kasih ya Tuhan. Mulai sekarang, aku mau percaya sama Tuhan. Aku gak akan lagi menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Aku cuma bakal menyembah Tuhan aja. Tadi Tuhan suruh Bapak Naaman buat ngapain? Naaman disuruh buat mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, awalnya sih Bapak Naaman ini gak mau ya. Dia malah kesel, dia malah ngomel-ngomel. Dan akhirnya dia malah gak sembuh. Tetapi waktu dia mau taat, ikutin apa perintah Tuhan, akhirnya dia justru malah sembuh deh. Ya. Nah, adik-adik, biasanya Tuhan suruh kita apa sih? Ada banyak ya. Misalnya waktu kita lagi saat teduh, Tuhan ingetin kita nih buat kita maafin teman kita yang salah sama kita. Mungkin kita kadang gak mau ya. Ngapain aku maafin dia? Dia kan nakal. Tapi sebenarnya perintah Tuhan itu buat kebaikan kita sendiri. Kalau kita mau ngampunin teman kita, hati kita kan jadi damai. Jadi tenang, jadi bersih hatinya, jadi sukacita lagi, gak nyimpen-nyimpen kesel, ya kan? Terus apalagi? Misalnya perintah Tuhan lewat papa mama. Misalnya papa mama suruh kita buat tidur jangan malam-malam ya. Makan buah, makan sayur. Nah, itu supaya kita jadi apa? Jadi sehat. Jadi semua yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahin itu buat kebaikan siapa? Kebaikan kakak sendiri, kalian juga, kita semua ya, buat kebaikan kita semua. Jadi mulai sekarang kita mau belajar taat sama perintah Tuhan. Yuk, yang mau belajar taat sama perintah Tuhan, kita hafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Ada di Mazmur 119 ayat 166b. Sama-sama kita baca ya. Aku melakukan perintah-perintahmu. Mu-nya ini maksudnya Tuhan. Sekali lagi ya, aku melakukan perintah-perintahmu.
Amin. Wah. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Sama-sama kita tutup matanya dan lipat tangannya. Ayo kita Tuhan berdoa. Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau kadang kami masih mengeluh dan kesal waktu Tuhan suruh lakuin sesuatu. Tapi kami mau belajar taat seperti Naaman. Karena semua perintah Tuhan itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus jagai kami sekeluarga ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik hebat banget loh. Udah setia dengerin firman Tuhan hari ini. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke? Tuhan berkati dan dadah.